Halo guys, welcome. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman semua yang lagi di rumah maupun di tempat kerja. Balik lagi dengan gue Leong Crypto, teman-teman. Dan hari ini kita bakal melanjutkan ya pembahasan kita kemarin mengenai apa yang terjadi sama FTX dan juga Binance ya, teman-teman ya. Dan gue rasa semuanya sudah ada beberapa lah yang paham, terutama yang sering buka Twitter ya. Gila, ini benar-benar sesuatu momen yang gua juga kaget teman-teman ya. Ini bisa terjadi di pasar kripto dan gue jujur aja ini pertama kalinya gua ngalamin. Buat veteran-veteran kripto ya pasti sudah pernah ngalamin juga ya. Dulu ada kejadian Mt. Gox di hack gitu ya. Dan gue jujur aja semalam agak roller coaster gitu ya, kayak gue mau tidur juga rada gak nyenyak gitu ya. Tapi ya what happen lah ya. Oke, kita langsung aja teman-teman ya ke pembahasan pertama. Kalau kita lihat Bitcoin ini gua rasa udah mau support kayak apapun udah jebol ya. Dan karena ada pergerakan, kalau menurut gue pergerakan ini dari 19.000 naik ke 26.000 lalu langsung jebol ke 16.000, itu cukup gila ya, benar-benar cukup gila. Dan ya koreksi dikit, abis itu udah mengalami penurunan terus sampai sekarang juga ada di level 16.300. Dan kalau misalnya orang-orang bilang level 14.000, level 10.000 gitu ya. Dulu pas ATH 60.000 nggak ada yang percaya Bitcoin bisa 20.000 ya. Sekarang udah 16.000, semua orang bisa percaya kalau misalnya Bitcoin masih bisa turun lagi gitu ya ke angka 14.000, 10.000. It is possible teman-teman ya. Apalagi triggernya ini adalah salah satu exchange top 5 maybe atau top 3 maybe terbesar di dunia ya teman-teman ya. Tapi ingat sekali lagi teman-teman, ini kita ngelihatnya jangka pendek gitu ya. Jadi kelihatannya bener-bener menyeramkan kalau misalnya kita tarik garis dari atas ini ya teman-teman ya, dari atas yang peaknya di koreksi lalu sampai ke paling bawah itu turun 25% ya teman-teman ya. Tapi kita kalau misalnya ngomongin bull run teman-teman, kita zoom out sedikit. Ini tuh ternyata ya nggak terlalu menyeramkan gitu. Ada juga hari-hari yang memang lebih parah turunnya gitu ya. Contohnya ini lebih parah turunnya teman-teman ya. Coba kita lihat dalam jangka waktu 1, 2, 3 hari teman-teman ya. Kita lihat 3 hari itu turun berapa. Nah ini ya teman-teman ya, 3 hari bahkan 2 hari turun 29%. Jadi sebetulnya lebih fatal daripada hari ini. Ini terjadi pada tanggal Desember ya, 3 dan 4 Desember 2021 ya. Apa yang terjadi saat itu gue lupa, kalau nggak salah Rusia perang, maybe lupa juga gue ada apa yang terjadi gitu ya. Nah ini terjadi, tapi masalahnya teman-teman, bedanya yang dulu sama sekarang, kalau teman-teman lihat berdasarkan volume ya, ini mungkin agak kecil ya, tapi volumenya ini teman-teman 2 hari terakhir ini adalah bisa dibilang volume terbesar sepanjang sejarah yang ada di Binance teman-teman. Jadi bisa dibilang sekarang kondisi psikologisnya para retail ya, dan juga mungkin banyak investor itu tidak percaya sama exchange gitu ya, karena volumenya ini biasa orang naruh di Binance ya udah ditaruh aja gitu. Bahkan crash yang cukup parah ini Mei ini gue inget, China miner ya, itu case China miner di kick gitu ya. Nah sebentar, nah ini dalam waktu beberapa hari aja teman-teman ya. Ini coba kita lihat dalam waktu ini, kita lihat pengurangannya lah ya. Nah dari sini deh ya, dari tanggal 12 Mei sampai ke 19 Mei. Dalam waktu 1 minggu turun 50% teman-teman ya, dari 58.000 ke 28.000 teman-teman. Nah ini ya, kalau kita lihat volumenya juga nggak segede yang sekarang teman-teman. Karena dulu volumenya bukan masalah exchange, dulu volumenya adalah masalah mining gitu ya. Jadi yang turun adalah hash rate ya. Nah kalau sekarang ini yang turun itu adalah kepercayaan publik terhadap exchange, karena FTX, salah satu exchange terbesar di Amerika, itu sudah fix bangkrut dan nilainya nol. Bahkan SBF atau Sam Bankman-Friednya itu dia ngutang gue lupa 200 apa 600 juta dolar gitu ya. Jadi gila banget teman-teman ya. Dan kita lihat yang salah satu yang terpengaruh adalah Solana ya. Solana dalam waktu 1 hari aja teman-teman ya, lihat dalam waktu 1 hari, dia udah penurunan udah lumayan ya. Penurunannya udah beberapa hari, 1, 2, 3, 4 hari ya, sudah terekspos gitu ya sama hal ini ya. Karena hari ini juga isunya jam 7 malam itu Solana yang senilai, kemarin gue udah sempet ngomong juga ya, senilai 1,1 miliar itu di unlock, tapi katanya nggak jadi ya. Gue masih simpang siur mengenai itu ya kan. Ini udah 66% dalam waktu 4 hari turunnya teman-teman ya, luar biasa sekali guys ya. Dan kalau kita lihat jangka panjangnya ya bisa dibilang sekarang Solana $12 kayak udah balik ke
pra-bull run ya tahun Maret 2021. Maret 2021 belum banyak gua rasa yang dari kita yang ya ada udah yang mulai sadar kripto gitu, tapi kayak nggak terlalu banyak. Gua pun baru sadar kripto sekitar di sini nih, sekitar Juni Juli lah. Juni Juli gitu ya. Jadi ya bull run juga sih, tapi ya sorry, ya it happen teman-teman, ya it happen, kurang lebih kayak gitu. Dan total market cap kripto juga totalnya terwipe out sekitar 200 juta dolar ya, sungguh luar biasa, turun 20% ya. Orang-orang udah mengeluarkan dananya semua dari kripto, udah jarang sekali, udah ya tentunya udah kurang percaya lah sama kripto. Dan ya ini juga salah satunya token FTT ya, yang kemarin kita juga sempat bahas teman-teman. Ini mengalami penurunan yang bukan cukup lagi, tapi sangat signifikan dari stabilnya 20 dolaran lebih. Bahkan ada orang bilang gue bakal nyerok banyak di harga 22 dolar, silakan jual, gue bakalan beli. Turun sampai ke 15, turun ke 14, sekarang standby di 2 dolar ya. Ya ini apakah ini the next Luna ya? It is possible teman-teman ya. It is the next Luna gitu ya. Tapi ya sekali lagi kelanjutannya gimana, apakah jadi 0,00 sekian. Yang pasti sekarang FTX-nya sudah bangkrut, yang pasti FTT ini adalah tokennya FTX juga gitu ya. Dan ya entah kenapa gue juga bingung kenapa masih ada di 2 dolar, mungkin untuk ngamanin kepercayaan publik atau semacamnya. Karena gue yakin sebetulnya CZ atau Binance itu juga tujuannya bukan pengen ngancurin pasar secara keseluruhan, tapi memang mungkin mengeliminasi kompetitor. Itu mungkin terjadi gitu ya. Dan kita lihat di sini teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu ya, gue jujur aja baru dengar hari ini, namanya Sequila Divesting. Oke, Sequila Investment atau ya ini Sequila Capital Fundraising. Oke, Sequila ini adalah suatu company ya, dia company dan ya Sequila Capital ya, dan dia punya 600.000 followers, sungguh luar biasa, di follow Justin Sun dan lain-lain. Dan ya dia terekspos sama FTX dan sekarang kapitalnya sudah menjadi 0 ya. Ini kalau menurut gua ini chain reaction dari FTX ini pasti banyak banget. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ingat dulu ya, itu diawali dari Luna ya. Luna crash ya kan. Abis Luna crash itu ke expose sama Three Arrow Capital. Three Arrow Capital kena ke Voyager, kena ke Celsius, kena kemana-mana. Ya, dan itu by the way nggak terjadi di dalam satu hari yang sama. Ya, itu terjadinya perlahan-lahan dan exposure-nya itu makin lama makin keluar gitu ya. Dan istilahnya sekarang yang kena FTX dulu nih ya. Setelah FTX itu bakal banyak exchange, OKEX, KuCoin dan lain-lain ya, banyak Kraken, Gemini, itu semua udah bakalan mulai kayak memberikan apa ya, tadi gue baca di Twitter, dia memberikan kayak semacam proof of kayak kapitalnya gitu loh. Jadi kalau misalnya di bank rush, dia nggak bakal langsung bangkrut kayak FTX yang terjadi sama FTX ini teman-teman ya. Jadi ya sekarang yang diisukan adalah KuCoin. Apakah KuCoin punya dana yang cukup kalau misalnya terjadi bank rush kayak yang terjadi di FTX? Istilahnya ya, we don't know. Nah ini dia nih, new exchange now doing proof of reserve ya, OKX, Binance, KuCoin, Poloniex, Huobi. Dan gue yakin kalau misalnya kripto ini bakal bener-bener crash, hancur gitu ya. Yakin gue 100% kalau misalnya Binance sampai seperti FTX ya. Tapi kita lihat sendiri kemarin ya. Kita kemarin udah sempat lihat ada grafiknya juga. Kayak semacam reserve-nya Binance itu 50 kali lebih banyak daripada reserve-nya FTX gitu ya. Ini kita bisa lihat juga sebetulnya di sini ya, di chain kategori ya, karena di sini bisa lihat nih teman-teman ya, kita exchange kita nih kurang lebih berapa sih simpanannya gitu ya. Ini sorry. Pokoknya ada di CoinMarketCap, cuma gue lupa di bagian mana karena dulu gue pernah buka juga ya. Jadi berdasarkan kategori exchange gitu ya, kira-kira apa sih yang sekarang tuh volumenya paling besar kayak gitu. Dulu kita pernah bandingin yang semacam ini ya. Intinya adalah ya trendingnya BNB, FTX dan juga Solana ya. Ya, cukup mengerikan makanya. Dan sekarang former FTX employee say that Sam Bank SBF ya, gue panggilnya SBF aja biar gampang, missing dan most likely run ya.
Ya, ini apa yang dia lakukan? Ini sama yang seperti yang dilakukan Do Kwon, sama seperti yang dilakukan si Alex Machinsky, sama seperti yang dilakukan Suzu, sama semuanya ya. Kalau orang-orang yang apa namanya ke expose sama yang kayak gini pasti kabur gitu ya istilahnya. Jadi ya kita nggak bisa ngomong banyak soal ini dan ya begitulah ya. Dan seterusnya kita bisa lihat ya teman-teman ya. Ini juga ya customernya FTX dan Alameda ya. Ini organisasinya punya si SBF juga, REC. Dan bakalan ada domino effect. Ini gue yakin bakalan ada domino effect. Cuma kita masih belum tahu mana dulu yang bakalan kena domino effect ya. Kita tentunya agak berharap Binance sampai kena ya. Dan by the way bukan itu doang. Hari ini teman-teman ya. Hari ini akan ada berita yang cukup membagongkan, yaitu inflasi ya. Hari ini akan ada berita inflasi dan gue jujur aja berharap berita inflasi ini semoga nggak terlalu pengaruh signifikan banget ke pasar, walaupun biasanya selalu mempengaruhi dengan cara yang signifikan banget. Jadi on top of SBF-nya FTX-nya crash ya kan, dan juga sekarang duit nyangkut. Kalau misalnya teman-teman punya dana di FTX sekarang, sorry, nggak bisa ditarik teman-teman ya. Apakah ini bakal permanen? I don't know. Jujur I don't know. Karena sekarang SBF pun udah nggak ada dana sama sekali istilahnya ya. Dan ini adalah salah satu YouTuber yang kemarin gue bahas ya. Dia udah pede gitu ya. SBF bakal ke penjara. Tinggal kapan ya. Karena dia udah mulai ngedelete-deletein tweet juga. Dan ya, kalau lu punya duit di FTX, please get your money out while you can ya. Nggak bisa. Gua nggak tahu ya di FTX US apakah masih bisa atau enggak ya. Yang pasti ya tarik dana kalau masih bisa ditarik ya. Gue juga jujur aja masih ada dana di Binance ya, dan itu cuma dana gue cuma di Binance doang. Gue nggak taruh di tempat lain. Ada satu lagi di cold wallet gue, tapi ya apa namanya ya, gue taruh aja di situ, udah biarin aja ya kan. Jadi ini udah mengerikan banget, dan ini juga berita kemarin teman-teman ya. Intinya Binance sudah nggak jadi beli FTX, titik. Ini udah kemarin tuh sebetulnya kayak Binance lagi apa namanya mau beli FTX lagi. Itu kalau menurut gue cuma buat nenangin pasar aja gitu ya. Tapi sisanya, tapi overall ya enggak gitu. Enggak, setelah diaudit lalalili ternyata enggak mau gitu ya, enggak jadi. Dan ya it crash the market gitu ya guys ya. Dan kita lihat terakhir Solana teman-teman ya. Nasibnya ini sangat serem ya. Kemarin kita lihat Solana tuh peringkat 11 ya. Sekarang itu Solana peringkat 14 teman-teman ya. Peringkat 14 dengan total market cap yang kemarin kita lihat masih ada 11 apa 10 juta. 10 atau 11 miliar, gue lupa gitu ya. Sekarang udah tinggal 5 miliar dolar ya. Dan ini by the way belum apa namanya belum ini termasuk sama yang di lock ya. Yang di lock itu juga ada namanya, yang di lock itu Solana Foundation kalau nggak salah ya. Kita bisa lihat di Solana Foundation. Oke, this one. Nah, ini teman-teman ya bisa dilihat di sini di Solana Foundation. Ya, intinya dia bilang di yang terakhir ini ya, dia mau di staking, tapi stakingnya itu bakal di pending ya. Gue jujur apa ya, in order to restake validator ya, intinya dia mau di restake gitu ya. Dan ya gue jujur aja gue speechless banget sama situasi sekarang gitu ya, karena situasi sekarang tuh lagi kacau banget ya, overall market crypto lagi kacau-kacaunya ya. Gue berharap semua teman-teman di luar sana stay safe ya dalam kondisi yang kayak sekarang. Gue nggak tahu apa karena gue banyak ngelihat kripto atau gimana, yang pasti trending Twitter gue sekarang udah Bitcoin crash, KuCoin, crypto crash, dan ya intinya kriptoan semua. Kalau kamu apakah trendingnya sama di Twitter seperti gue? Gue speechless sih ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Yang aman-aman aja silakan lakukan ya. Kalau mau aman silakan ikutan giveaway-nya Playtree 11-11 ya. Linknya ada di description, silakan dicek aja langsung ya teman-teman ya. Gampang banget caranya, nonton video, screenshot profile, langsung kirim ke Instagramnya playtree.gg. Alright teman-teman, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Stay safe semua di luar sana. Kripto apakah sudah bottom? Apakah sekarang waktunya share kripto? Ntar malam bakal banyak event
ya. Dan gue make sure teman-teman sampai 12 hari ke depan kalau katanya Solana bakal di pending ya, dan Solana itu nggak main-main, nominalnya bakalan banyak banget. Tapi sekali lagi veteran perang, yang gue nyebutnya veteran perang ya, intinya dia udah di kripto lama ya, dia bilang not always happen kalau misalnya staking masif dilepas itu bakal langsung ngedam. Maybe bakal ngedam dalam waktu singkat, tapi mungkin juga ada whale yang udah siapin USDT atau USD ya. Dia bakal nyerok dan dia bakal taruh posisi long yang banyak. Itu bakal bikin wreck semua orang yang short, semua orang yang pede. Kalau marketnya bakal crash, ya kan? Dia taruh long. It happen juga, itu happen. Pernah kejadian, sejarahnya pernah ada seperti itu. Cuma temen gue lupa itu token apa. Ya, kurang lebih jadi seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat yang udah nonton. See you besok teman-teman. Ya, kita lihat update-nya kayak apa. Dadah semuanya. Jangan lupa di like dan juga subscribe. Bye-bye.